Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada zat yang maha pantas untuk kita sanjikan dan lantunkan pujian-pujian. Dan tentu saja diiringi dengan tasbihnya, takbirnya, belum lagi kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Maka tentu saja kenikmatan yang saat ini kita rasakan bukan hanya sebatas nikmat yang teristimewa yang tidak Allah berikan kepada seluruh kaum manusia, tapi khusus kepada hamba-hamba yang Allah pilih, yakni orang-orang yang beriman. Maka tentu kenikmatan tersebut tiada bukan dan tiada lain adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Tapi di samping nikmat teristimewa tersebut pun ada kenikmatan yang bisa jadi saat ini kita sedang lupakan. Apabila kita membandingkan dengan kondisi ikhwan kita di sana ya. Sebagaimana yang tadi oleh pecatur acara, oleh pembawa acara, mau tidak mau saat ini hati kita sedang bertaut erat dengan ikhwan kita di Palestina. Karena ternyata di Palestina itu secara realita tidak hanya ada kaum muslimin, ada yang lain pula agama yang di luar Islam. Tapi tentu fokus kita, doa kita, bantuan kita niatkan untuk ikhwan kita, yakni saudara-saudara seiman kita, saudara seislam kita. Nah, ketika kita membandingkan dengan kondisi mereka saat ini, kira-kira nikmat apa yang saat ini mungkin sedang kita lupakan? Ada yang bisa menebak? Sehat. Sok inget wae karena sehat nah biasa. Yang lain ada lagi kah? Nikmat apa? Lapang. Sanes lapangan gitunya, tapi diberikan waktu yang leluasa. Dan satu hal lagi yang mungkin kita lupa atau tidak sadar, yakni kenikmatan untuk bebas mengapresiasikan keimanan kita. Betul tidak? Tadi kita sholat berjamaah dengan tentram tidak? Tadi kita tentram, nyaman. Kenapapun jika gangguan-gangguan kecil kan ada ya. Itu senantiasa ada. Tapi dengan dibom yang seperti itu kan kita jauh dari kondisi yang demikian. Ikhwan kita ketika harus melaksanakan sholat, bisa jadi mereka harus melaksanakan sholat khauf. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan yang terus khawatir antara hidup dan mati. Tapi kan ibadah sholat tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk kefarduan, kendati pun dalam keadaan khauf. Maka mudah-mudahan kenikmatan itu diantaranya nikmat untuk bebas melaksanakan bentuk keimanan kita yang terdapat di dalam hati ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Baik ibadah-ibadah yang sifatnya mahdiyah, seperti sholat, zakat, saum, haji, dan lain sebagainya, atau ibadah yang sifatnya ghair mahdiyah yang sering disebut dengan muamalah. Maka insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri akan hal-hal tersebut di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami muat bahasan yang insyaallah akan kita simak bersama dengan judul tahdid dalam tinjauan syar'i. Tahdid ini dengan hak muhmalah ya, hak kecil bukan hak. Jika haddada yuhaddidu tahdidan, itu artinya ancaman, intimidasi. Tapi ini bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan hak kecil atau hak muhmalah, haddada yuhaddidu tahdid, yang artinya membatasi, pembatasan. Atau dalam kata lain sering disebut dengan at-tamni' al-man'u, pelarangan. Dalam bahasa Al-Quran, ahkamus syar'i menilainya dengan sebutan at-tahrim, bahasa haram.
Ada halal, ada haram. Haram ini adalah batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hukum syar'i, ahkamut taklif yang dibebankan kepada makhluk mukallaf yakni kita itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada halal, ada haram, ada apa lagi? Mubah, kemudian makruh. Haram atas tadinya sunnah. Betul ya? Haram, makruh, halal, sunnah, dan terakhir mubah. Karena 50-50 ya, 50-50 perbandingan mubah itu. Nah, ahkam syar'i ini adalah pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak kita sadari bisa jadi kita memahami dengan konsep dari sudut pandang agama saja. Sedangkan kata tahdid dalam agama ini lebih luas. Ketika agama Islam membatasi sesuatu, asyari, yakni Allah Subhanahu wa taala membatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, sampai turun dari sunnah menjadi makruh atau terakhir menjadi mubah. Itu ada batasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan gaya seperti ini ternyata memang sudah jauh lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala diibrohkan kepada kita. Pelajarannya sudah lebih lama. Nah, bahasa kekinian tahdid itu sering disebut dengan kata boikot. Pernah dengar boikot ya? Jadi secara sejarah katanya ya, mudah-mudahan nanti referensinya bisa digali lagi. Boikot itu dulu diambil dari seseorang yang mengatur para pekerjanya dengan kurang adil. Namanya Charles Boycott. Charles Boycott ini adalah orang yang menjadi target dulu. Dia menjadi sasaran daripada protes masyarakat karena ketidakadilan yang diperlihatkan kepada pekerja petani yang bekerja pada orang tersebut. Itu tahun 1880 katanya. Jadi dulu sekali ada mulailah disebut dengan kalimat boikot. Nah, boikot itu apa? Dalam bahasa sederhana, transliterasi ya. Dalam kamus KBBI diartikan boikot itu seperti pembatasan. Nah, ternyata kata pembatasan itu bukan hanya terjadi sekarang dan kekinian, tapi apakah agama Islam mengenal tahdid atau yang mereka sebut dengan kalimat pembatasan atau boikot? Ada tidak? Insya Allah materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini akan berkisar seputar hal tersebut. Kemudian yang kedua, barangkali ikhwatul iman pernah menemukan ada putusan MUI di tahun 2023 bulan November tanggal 8 jika tidak salah. Terkait dengan himbauan untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Pernah dengar yang seperti itu ya? Atau bahkan mungkin pernah dengar ada list rinciannya, data rinciannya. Berapa jumlahnya? Banyak, banyak memang banyak. Katanya itu ada 121 produk. Di antara barang yang kita pergunakan ada yang masuk tidak? Naon, Revlon kah? Maybelline? Itu barang-barang make up ibu-ibu ya. Bagaimana kalau Royco dan lain sebagainya. Jadi insya Allah akan kita relasikan ke arah sana dan nanti bagaimana kita menyikapi putusan tersebut. Itu hal yang penting bagi kita. Nah, sebelum kita lebih jauh kepada hal tersebut, kita simak dulu keterangan-keterangan yang dimuat di sini. Secara tartib atau urutan, di keterangan pertama terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 145. Belum lagi ayat yang semakna dengan ini dimuat dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Barangkali yang bawa Al-Quran bisa dicek ya. Khawatirnya anak keliru itu untuk menyebutkan ayatnya. Jika tidak salah terkait dengan pengharaman sesuatu yang sudah Allah tahrimkan dalam urusan makanan itu sudah jelas. Di antaranya Al-Maidah ayat ketiga, dan yang dimaktub di keterangan kali ini Quran surah Al-An'am ayat 145-nya. Lantas di keterangan kedua dimuat Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ini insyaallah terkait dengan pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam aspek ekonomi. Makanya yang dimaksud atau yang disebut dalam ayat ini, karena ayat ini bersifat khabariyah, berita dari Allah Subhanahu wa taala,
dan yang diberitakan adalah nasib orang-orang yang memakan atau mengambil riba. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di keterangan yang ketiga ini dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Ini insyaallah sebagai satu keterangan yang menjadi cikal bakal proses pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya berdasarkan ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyoroti satu ungkapan yang pernah diucapkan oleh satu gegeden munafik kafir Quraisy saat itu. Di antaranya yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Kemudian di keterangan selanjutnya itu dalam hadis ya. Hadis ini adalah kejadian pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 4066 yang insyaallah secara tasih tad'if atas sahih dan dhaif ini sudah tidak diragukan lagi. Insyaallah nanti kita simak bersama terkait dengan keterangan hadisnya panjang sekali. Barangkali ada yang penasaran silahkan, atau mungkin saat ini ada yang punya aplikasi Sahih Bukhari itu bisa dilihat langsung. Tapi secara tarkim atau penomoran ini bisa tidak sama ya, tergantung cetakannya. Tapi keterangan yang dimuat di sini hanya beberapa torfun saja atau kutipan-kutipan atrof, tidak secara mutawalan karena ana yakin tidak bisa satu halaman saja. Ketika coba dikopas kepada Microsoft Word itu setidaknya sampai 4 atau 5 halaman. Makanya dimuat, kita ambil wajhul istidlalnya yang dibutuhkan. Dan terakhir di keterangan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini berkaitan dengan tahjir. Atau para ulama sering menyebut dengan bahasa hajar. Atau sering juga disebut dengan hujron dan lain sebagainya. Itu secara ulasan ya. Atau Imam Al-Maraghi menyebut gaya seperti ini disebut dengan maknal jumali. Makna secara global dulu, nanti kita simak lebih mendetail. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayatnya. Ya, Quran surah Al-An'am kendatipun hanya satu ayat saja, tapi insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah dan tambahan pahala bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitah muharraman ala ta'amin illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجسا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cukup satu ayat ya. Sebetulnya masih ada ayat selanjutnya, tapi insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan kendati pun satu ayat ini lumayan panjang ya dibanding Quran surah-surah yang pendek. Mudah-mudahan ini jadi tambahan pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, ibu serta bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak ya satu persatu karena keterangan yang pertama dan kedua ini berbicara tentang urusan yang berbeda. Di keterangan yang pertama yang tadi kita baca bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah oleh Muhammad, "la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala," ini jika tidak salah ta'amin. Tapi barangkali ada yang ada Al-Qur'annya ya, ta'imin atau ta'amin. Nanti barangkali bisa dicek. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya." Ta'imin berarti ya isim fa'il, betul. Ala ta'imin yat'amuh, yang akan dimakan, illa ayyakuna maitah, kecuali kalau makanan itu bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijs au fisq, karena sesungguhnya yang tadi disebut-sebut itu adalah kotor. Bahkan fiskun di sini diartikan bukan fasik ya. Bukan memperlihatkan satu amal yang keluar dari aturan ajaran agama Islam, tapi hanya menyebut secara luguh saja. Walaupun ketika ada orang disebut dengan fasik, itu biasanya menggambarkan amal yang dilaksanakannya keluar dari jalan yang sudah ditentukan. Itu biasanya istilah fasik. Makanya barangkali dalam Al-Quran banyak ya ditemukan kata fasikin. Itu menunjukkan dia itu sedang muslim, seorang yang beragama Islam, tapi apa yang ia lakukan menyimpang dari aturan yang Allah ridhoi. Ini sering disebut dengan fasik. Nah, secara lugah pun di sini fisqan diartikan sama dengan rijsun. Kalau di kita barang-barang yang jijik gitu, rijsun itu. Di sini disebut dengan kotor. Uhilla li ghairillahi bih, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. 4 ya. 4 yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ta'imin yat'amuh, bagi orang yang akan memakan makanan. Makanan itu urusan ibadah muamalah. Makanan urusan muamalah ya. Makanan kan urusan keduniaan. Jika kita tidak diperintah, kita diperintah tidak oleh Allah untuk makan. Kita diperintah tidak oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk makan. Dalam Quran surat Al-Baqarah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah segala sesuatu yang terdapat di muka bumi yang halal dan thayyib. Jadi kita diperintah makan tidak? Pertanyaannya lagi, yang diperintah dalam ayat itu kita diperintah makan atau diperintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib? Yang mana yang tepat? Apakah kita diperintah makan? Sidik eta mah hobi. Kita makan itu kan tanpa diperintah pun pasti, betul ya? Karena kan kebutuhan bagi kita. Makan, minum itu sudah hajah insaniyah atau kebutuhan manusia yang tanpa diperintah oleh syariat pun kita pasti akan melaksanakannya. Oleh karenanya yang diperintah dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut bukan urusan makannya, tapi memakan makanan yang halal dan thayyib. Ini titik tekannya. Termasuk ketika di sini disebutkan bagi orang yang akan memakan makanan, dan kita maklum bahwa ya makanan yang kita makan ini urusan muamalah. Sedangkan para ulama sudah sepakat al-aslu fil muamalah wal uqud al-ibahah. Kan dalam urusan ketika memang dikategorikan sebagai muamalah dan akad-akad transaksi yang dilaksanakan oleh kaum muslimin itu pada asalnya dihukumi boleh. Ketika muncul larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhenti. Umpamanya seseorang bertransaksi kemudian di dalamnya ada unsur penipuan, boleh tidak yang seperti itu?
Tentu tidak boleh. Agama Islam itu melarang ada transaksi yang di dalamnya ada unsur ghoror, menipu, penipuan. Nah kan itu transaksi namanya. Ketika disebut al-aslu fil muamalah wal uqud al-ibahah, dasarnya sudah dihukumi boleh, tapi nanti ketika ada batasan dari Allah, yang boleh itu jadi terbatas. Umpamanya kita minum kopi boleh tidak? Menyatos dipangninyuhkeun. Atau kita makan makanan apapun, daging ayam, daging kambing. Boleh tidak makan makanan itu? Selama tidak dibatasi oleh Allah. Selama tidak ada firman Allah yang melarang, janganlah kalian makan daging kambing, janganlah kalian makan daging sapi, kebolehannya akan terus mengalir. Selama tidak ada batasan, selama tidak ada tahdid, selama tidak diboikot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ternyata dibatasilah makanan yang akan dimakan oleh seseorang, wabil khusus kaum mukminin, ayyakuna maitah. Pertama, tidak boleh sumbernya dari bangkai. Kemudian yang kedua, audaman masfuhan. Karena dalam Quran surah Al-Maidah ya, ayat ketiga itu disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu saja. Yang disebut hanya darah. Nah ayat ini sebagai tafsil atau rincian daripada darah seperti apa yang Allah haramkan, yang sudah tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Ini bukan darah biasa, tapi daman masfuhan, darah yang masih mengalir. Pernah ada pertanyaan, boleh tidak kita makan daging ayam yang pada tulangnya ternyata masih ada darahnya? Boleh tidak? Boleh, karena itu bukan daman masfuhan. Etama sudah lain lagi urusannya, teka piceun, teka bersihan, kurang garing dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh itu bukan semata-mata darah, di sini ada sifatnya yang sifatnya mengikat atau sifatan lazimatan. Ini tidak bisa tidak, kecuali harus daman masfuhan. Kemudian yang ketiga yang Allah haramkan adalah lahma khinzirin. Yang disebut adalah lahma khinzir, daging babi. Jika kulit babi berarti boleh. Jika yang bukan daging lah pokoknya nama. Nah makanya nanti jangan karena hanya tekstual saja. Para ulama sepakat segala sesuatu yang diproduksi dari khinzir atau babi ini hukumnya sudah diharamkan. Bahkan di kita seringkali menjadi ikhtilaf terhadap obat-obatan ya. Ini bukan makanan. Obat-obatan yang pernah babi itu menjadi katalisator atau perantara daripada dibuatnya obat-obatan tersebut. Seperti di kita itu pernah ramai tentang vaksin meningitis. Betul ya? Vaksin meningitis ini kan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ketika orang-orang yang kena virus meninge saat itu ternyata kasusnya parah dan orang Indonesia saat itu pernah terjangkit dan tidak sedikit, ternyata ini dikategorikan oleh ulama jumhur di Jamiah khususnya ya sebagai urusan kedaruratan. Dan terkait dengan katalisatornya di kita menilai perantaranya berarti sudah tidak ada unsur haramnya. Karena menilai babi sebagai perantara saja. Tidak menjadi hasil akhir dari bahan yang menjadi hasil ternyata sudah hilang unsur haramnya. Jika di luar, ulama-ulama di luar itu yang mutasyadidah yang garis keras, mereka pokoknya selama pernah tersentuh kepada barang yang haram, itu tidak boleh. Itu yang garis kerasnya ya. Tapi insya Allah jika di kita hukumnya sudah mubah, apalagi mempertimbangkan aspek darurohnya, kedaruratannya. Kemudian yang terakhir selain daripada tiga tadi, uhilla li ghairillahi bih, segala sesuatu yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika dulu-dulu itu banyak yang kena dengan ayat ini karena ada tempat-tempat yang tempat itu harus ada penyembelihan hewannya dulu katanya. Mencit kerbau gitu, kemudian sapi, kemudian sering disebut tumbal gitu ya namanya. Tapi terkait dengan hal ini agama Islam insyaallah tidak mengenal yang seperti demikian. Disebut sebagai uhilla li ghairillahi bih. Ketika sembelihan bukan atas nama Allah, yang disebut atas nama Allah adalah atas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada akikah, ada penyembelihan apa lagi? Ibadah kurban, ada apa lagi? Ada lagi kah? Ibadah hadyu. Nah betul ya,
Bagi yang melaksanakan haji ada ibadah untuk menyembelih. Apakah nanti hewannya bawa sendiri dari Indonesia atau dari sana disediakan? Biasanya kalau di kita sudah disediakan di sana ya. Itu namanya ada istilahnya, karena secara taksim atau secara pembagian pun kan haji pun ada beberapa jenis ya. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Jika di kita pasti milih yang tamattu dengan catatan menyatukan antara umroh dan haji. Yang kedua tidak membawa hewan kurban dari Bandung, dari Bale Endah. Ada yang pernah bawa di sini barangkali? Yang haji bawa hewan kurban? Entah ya, kalau orang tua kita gimana, katanya dulu pernah. Zaman-zaman masih naik kapal layar katanya. Perjalanannya kan lama, sekitar lebih dari 40 hari. Dan beberangkas dari sini bawa hewan kurban. Katanya ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang sekarang sudah lebih simpel, lebih sederhana. Hewan kurbannya di sana dengan seorang membayar dan dipaketkan dari sini dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan lillah atau uhilla lillahi bih. Jadi disebut li ghairillah itu berarti di luar syariat Islam. Famaniddur ghairu bagin wala adin, maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, atau kita menyebut dengan istilah darurah. Pasti dalam keadaan ini yang diancam adalah jiwa kita. Jika kita tidak makan berarti kita diancam dengan kelaparan. Karena kita seolah sedang tidak dihadapkan kepada pilihan. Kita tidak bisa makan apa-apa kecuali yang tersedia hanya 4 ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang bisa kita makan hanya bangkai, karena yang ada ya, yang tersedia ya, bangkai, darah untuk diminum gitu, karena kan jenis cairan ya. Kemudian lahma khinzir, daging babi, terakhir hewan yang disembelih karena Allah. Dalam kondisi itu apa yang akan kita lakukan? Mending bunuh diri saja. Atau kita memakan yang 4 yang diharamkan ini. Mana yang akan kita lakukan? Terserah ya, kalau urusan suka dan tidak suka. Yang jelas ini kita harus menyelamatkan diri. Agama Islam itu sangat tidak menyukai hal-hal yang memadaratkan. Kemudian kemadharatan itu terus diterima dan dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam. Agama Islam itu tidak suka. Makanya ada konsep darurah yang ketika hal-hal terancam yang sudah digariskan seperti harta, jiwa, agama, keturunan dan akal, ketika ini terancam, ini masuk dalam kategori madarat. Darurah. Dalam bahasa ayat disebut dengan famanid turra. Nah, dalam keadaan ini jangan memaksakan untuk tidak apa-apa, saya tidak akan makan karena itu diharamkan. Jangan seperti itu juga. Makan saja selama itu bisa menyelamatkan kita dari keterpunahan. Tapi ada catatan, ghairu bagin wala adin. Jangan sampai kita dalam keadaan terpaksa sampai harus memakan sesuatu yang sudah Allah batasi. Tahdidnya jelas dari Allah, tapi dalam keadaan darurah kita harus memakan yang 4 itu, maka kita tidak boleh ada rasa menginginkan. Penasaran daging babi itu seperti apa sih rasanya? Jangan, mudah-mudahan jangan penasaran. Apalagi sampai muncul keinginan. Kemudian ternyata setelah kita hilang dari ancaman wafat karena laparnya sudah tidak ada, muncullah dalam pikiran bagaimana kalau kita bekal makanannya ke rumah. Ayatnya disebutna wala adin. Jangan melampaui batas. Ketika memang jiwa kita sudah tidak terancam lagi, darurahnya hilang, dan jangan terpikir untuk mau memakan makanan yang haram, begitu pula melampaui batas. Ini catatan dari Allah dan ini tahdid, pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sering menyebut dengan boikot ya. Kita lanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, bahkan di ayat selanjutnya 276 ini masih tentang tekstual yang sama, yakni riba. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan atau mengambil riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Ini tamtsil dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan ketika orang ada tekanan mental
seperti yang tidak sadar kan? Seperti kehilangan dirinya sendiri. Dalam bahasa kita sering disebut dengan kasurupan. Nah, ulama psikis ya, ulama psikologis, mereka menilai itu dengan sebutan histeria dan penyebabnya adalah mental yang sedang tidak bersih, tidak tenang dan lain sebagainya. Nah, ini tamsil perumpamaan dari Allah betapa kita akan mudah memahami bagaimana nasib orang yang memakan harta riba. Tahu riba tapi dengan sengaja tetap diambil karena dirasa menguntungkan, tahu riba tapi masih tetap diambil atau dimakan karena dirasa mendatangkan keuntungan. Itu tamsil dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang seperti demikian. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian karena sesungguhnya mereka pernah menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Hanya saja jual beli itu kan seperti riba. Riba itu seperti jual beli. Siapa yang mengatakan ini? Yang pokok al-Yahud ya, orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengatakan apa bedanya jual beli dengan riba? Al-bai' dengan ar-riba. Ar-riba dengan al-bai' tidak ada bedanya, sampai yang disebut dengan tamsil kan setara. Berarti menurut mereka al-bai' itu adalah riba dan riba itu adalah al-bai' atau jual beli ya. Maka dibantah oleh Allah, wa halallahu al-bai'a, Allah itu menghalalkan jual beli. Ini urusan ekonomi, urusan iqtisad yang oleh agama dihukumi muamalah yang pada dasarnya hukumnya mubah. Bahkan ketika ditegaskan jelas jual beli itu halal hukumnya, wa harramar riba, tapi Allah telah mengharamkan riba. Sama tidak antara jual beli dan riba? Beda. Jika jual beli sudah Allah halalkan dan riba sudah Allah haramkan. Bahkan di ayat selanjutnya kan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala telah membumi hanguskan riba, begitu pula telah menumbuhkan sedekah-sedekah yang termasuk di dalamnya zakat. Zakat hukumnya wajib dan sedekah hukumnya sunat. Ini sudah Allah tumbuhkan dan riba sudah Allah hilangkan. Apakah di zaman sekarang masih ada riba? Di zaman sekarang ada riba tidak? Tapi kan firman Allah yamhaqullahu riba. Coba lihat ayatnya. Al-Baqarah 276. Diartikan di kita mahaqo yamhaqu itu membinasakan, menghilangkan, meniadakan. Tapi sekarang ada tidak? Apakah kita tidak beriman kepada ayat Allah? Kita beriman ya, tapi cara paham kita yang harus tepat. Yang disebut dengan yamhaqullahu riba di sana Allah meniadakan keberkahan dari orang yang melakukan transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Transaksinya bisa jadi sah dilakukan, bisa jadi ya, selama rukun dan syarat akadnya terpenuhi, transaksinya sah. Tapi ketika di dalamnya dengan sengaja diketahui ada unsur riba, tapi masih tetap dilaksanakan, ini hilang keberkahannya. Bahkan ulama yang mutasyaddidah, ketika ada unsur fasad, kerusakan bagi manusia, khususnya orang yang beriman, yang melakukan transaksi itu bukan hanya rukun dan syarat ketika terpenuhi menjadi sah, transaksi itu bisa menjadi gugur dalam pandangan agama. Itu sering disebut dengan faskhun atau ya gugur dalam bahasa kita. Nah, hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pun yang membatasi sebagai pembatasan tahdid dalam bahasa kita boikot. Apa yang dibatasi oleh Allah? Ini urusan al-iqtisadiyah, transaksi ekonomi. Transaksi kan asalnya diperbolehkan. Tadi disebutkan dalam kaidah al-aslu fil muamalah wal uqud, dan akad-akad itu dibolehkan. Kita boleh tidak simpan pinjam? Boleh tidak? Boleh. Itu hukumnya mubah. Kita boleh tidak bekerja pada seseorang? Boleh. Itu namanya dalam agama sering disebut dengan ajiroh atau ijaroh atau ujroh. Bab upah mengupah. Boleh tidak kita menggadaikan barang karena kebutuhan yang kita miliki? Boleh, itu hukumnya mubah. Masalahnya, ada tidak batasan yang membatasi transaksi yang tidak boleh dilakukan? Sampai saat ini belum benar-benar clear didapati
agama Islam membatasi jenis-jenis transaksinya. Tapi yang dibatasi oleh agama unsur-unsurnya saja. Seperti tidak boleh ada riba. Ini jelas ayatnya kan? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Masa tamsil seperti ini masih dilaksanakan? Ini menunjukkan betapa riba itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada unsur doror, memudaratkan. Ketika ada dua orang mukmin bertransaksi, yang satu rugi, yang satu diuntungkan, boleh tidak yang seperti itu? Ini agama Islam melarang. Tidak boleh ada yang satu dimudaratkan, yang lain justru diuntungkan. Agama Islam itu senang jika transaksi yang dilaksanakan untung dan ini jika bisa seperti itu. Ketika ternyata mendatangkan kemudaratan di awal di keterangan transaksi, berarti agama Islam tidak menyenangi hal tersebut. Lain lagi jika ternyata force major ya, atau dalam keadaan di akhir terpaksa setelah hasil, ternyata keuntungannya tidak seperti yang dijanjikan. Ya cari jalan di mana dua belah pihak harus tetap diuntungkan. Jika yang satu rugi, jangan yang satu diuntungkan, tapi yang satu dirugikan. Itu agama Islam. Unsur-unsurnya yang dibatasi. Tidak boleh ada ghosh, tidak boleh ada goror, itu penipuan ya. Jadi kita dengan sengaja menyembunyikan, kita misalkan menjual barang. Kemudian barang yang kita jual itu tidak kita jelaskan secara detail aibnya apa. Sampai disebutkan, barang ini mantap, 100% lah, 99,99%. Ada minusnya tidak? Seperti tidak ada minus kan? Padahal dia dengan tahu ada kekurangan, ada kecacatan, tapi dengan sengaja tidak disampaikan, itu namanya ghoshun. Itu penipuan dan agama Islam sangat tidak menyenangi. Yang seperti itu haram hukumnya. Dan ini tahdid, pembatasan dalam agama Islam, wabil khusus yang berkaitan dengan riba, betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Belum lagi 4 yang lain ya, ghosh, goror, doror. Satu lagi apa? 4 ya, jika tidak salah. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Itu di antara unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian di ayat selanjutnya, ini seperti yang tadi disampaikan sedikit di awal, ini ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau saat itu seorang munafik dan gegeden ya. Ini bentuk keiri dengkian, bentuk kecemburuan. Kita simak ayatnya. Waqalu, dan mereka menyatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang besar dari salah satu dua negeri? Yang dimaksud di sini Mekah dan Thaif. Jadi belum dengan Madinah. Kalau kita kan ketika menyebut dua kota besar di Saudi Arabia, pasti yang kita soroti Mekah dan Madinah. Tapi pada saat itu memang yang paling disorot Madinah, belum disebut sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Jika tidak salah ya, namanya masih Yathrib saat itu. Makanya ketika disebut dua kota besar, yang satu Mekah, yang satu lagi Thaif. Dan memang secara jarak ternyata Thaif itu lebih dekat dibanding dengan kota Madinah. Nah, ini adalah ucapan Al-Walid ya, ketika ternyata kalau dalam bahasa Sunda, mun teh mah Al-Qur'an teh ka bangsa kami. Kenapa harus dari Bani Hashim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diketahui ternyata yang berdakwah menyampaikan risalah kalimatul ulya la ilaha illallah, ternyata Muhammad ini orang yang diketahui dari kecil. Kemudian tumbuh kembangnya pun diketahui, diurusnya oleh siapa, dibiayainya oleh siapa. Tiba-tiba dengan sembunyi-sembunyi menyebarkan la ilaha illallah. Maka dari sini bukan tidak menerima dulu asalnya, tapi yang lahir atau bet kabatur gitu. Dalam pikirannya mungkin lebih ideal ketika kerisalahan ini diberikan kepada salah satu pembesar nih, bukan orang biasa. Justru yang disebut adalah ala rajulin azimin. Itu adalah orang yang memang berkuasa, seorang yang besar minal qaryataini, baik di Thaif yang diangkat jadi nabi dan rasul itu, atau dari Mekah. Kahyong nama di Mekah. Mereka menginginkan dari Mekah. Sampai setelah muncul dari kecemburuan ini, mulailah bisa dilihat ya. Ini bisa disimak dalam Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham. Terjadi di tahun ke-7 awal mula kenabian Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diketahui, singkat cerita ya, setelah diketahui ternyata kaum muslimin saat itu diboikot. Ini pada kaum muslimin terjadinya pada saat itu. Awal ke-7 dari periode kenabian Nabi SAW. Segala makanan, pasokan pakaian itu dibatasi dan ini berlalu hingga sekitar 7 bulan jika tidak salah ya. Barangkali silahkan jika ingin ditelusuri lebih dalam bagi orang yang menyenangi pertarikhan atau sejarah tarikh Nabi. Nah, di sana disebutkan selama itu sampai akhirnya satu waktu disebutkan ada orang-orang munafik dan kafir Quraisy mereka sepakat untuk memboikot dan setelah kurun waktu 7 bulan ada orang yang bersimpati yang masih rerehan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih saudara. Yang kemudian satu di antaranya mencari kekuatan, mencari rekan untuk membantah boikotan ini. Tiba-tiba setelah mengumpulkan kekuatan dengan berani mengumumkan di depan Ka'bah bahwa mereka telah menghentikan boikot kepada kaum muslimin, yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Walaupun jumlah para sahabat masih sempit pada saat itu. Nah, kemudian tak lama itu memang disepakati, tapi tetap ada gegedean Quraisy yang tidak setuju, walaupun pada akhirnya tetap disepakati dan dihentikanlah boikot kepada Nabi SAW pada saat itu. Ini diantara tarikh yang pernah terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, jika Nabi saat itu sebagai korban boikotannya ya, kasarnya mungkin seperti itu. Nabi sendiri pernah tidak memboikot sesuatu atau seseorang? Nah ini insya Allah hadisnya keterangan tentang Ka'ab bin Malik. Ini hadisnya panjang sekali. Berkisah tentang Ka'ab bin Malik yang beliau mengikuti perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 19 peperangan, tidak pernah sekalipun mangkir. Mangkir itu berpaling ya. Jadi tidak pernah dengan sengaja mundur dari peperangan. Dan dia berhilah, Ka'ab bin Malik ini beralasan Nabi itu tidak pernah yu'atab, tidak mencela. Kalau ada sahabat yang tidak ikut oleh Nabi itu tidak dihina, tidak diintrospeksi, tidak diinterogasi gitu. Tapi oleh Nabi kadang ditanya, kemana si fulan, kemana si fulan. Tapi tidak dengan sinis dan kritis. Makanya pada saat itu Ka'ab bin Malik dengan sengaja tidak ikut. Dengan alasan, daku Nabi gemual di kukumaha. Oleh Nabi tidak akan apa-apa sampai tidak ikut. Walaupun sebagian keterangan menyebutkan Ka'ab itu mangkirnya karena sakit. Tapi saat itu sakit yang beliau alami sebetulnya tidak parah. Sampai Ka'ab itu ragu-ragu, kalau tidak ikut perang asa dosa. Kalau dalam bahasa kita kan tekanan mental ya. Ini panggilan jihad bagi para sahabat. Tapi kan saya sakit. Tapi di sisi lain hatinya mengatakan, kan sakitmu itu tidak seberapa. Wah teruslah. Ada kontroversi dalam hatinya sampai akhirnya mangkir tidak ikut perang. Dan ceritanya panjang, ditanyakan oleh para sahabat, oleh Jubair bin Mut'im, kemudian dituduh oleh sahabat-sahabat lain, dibela oleh sahabat lainnya juga karena keutamaannya dan lain sebagainya. Sampai akhirlah sampai kepada keterangan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al muslimina an kalamina. Ini ucapan Ka'ab sendiri. Satu saat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk. Ini terjadi di tahun ke-9. Nabi setelah pulang dengan para sahabat, kemudian banyak di antara kaum muslimin yang dalam kondisi parah, yang terbunuh banyak, kemudian yang pulang dalam keadaan parah itu banyak. Sampai akhirnya kan tentu dipertanyakan orang-orang yang tidak hadir itu kenapa? Itu sahabat. Nabi sendiri sebetulnya tidak recok gitu kalau dalam bahasa kita. Nabi tidak repot. Tapi sampai akhirnya ditanyakan dan atas kontroversi yang ada pada hatinya ya, kan terus hatinya itu bergelut ya. Sampai pada akhirnya memutuskan saya akan jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan dan mengutarakan alasan kenapa sampai mangkir dari peperangan. Nah kemudian baru bisa menemui Nabi itu hari kesekian puluh ya. Sebutkan katanya baru hari ke-40 atau ke-50 itu baru bisa mengutarakan alasan karena terlalu banyak tamu yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengatakan ternyata dengan alasan-alasan yang tadi beliau sakit, tapi beliau pun mengutarakan sebetulnya dengan sakit yang saat itu saya alami, saya masih bisa ikut berperang.
tapi dengan sengaja saya berpaling dari panggilan jihadmu. Nya Rasulullah teh diam. Saat itu Nabi SAW diam, secara personal kan bisa ya memaafkan gitu ya. Karena kan yang namanya sakit, yang tidak sakit pun oleh Nabi tidak dicela, apalagi yang sakit. Tapi Nabi sendiri aya kata enak gitu. Sampai wahai Ka'ab, tunggulah putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampunimu, maka aku pun akan memberikan maaf kepadamu. Nabi sendiri secara personal sebetulnya tidak ada kisruh dalam hatinya. Tapi Nabi ingin puas dengan apakah akan turun wahyu tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Bahkan sampai ditanyakan, karena saat itu dari Bani Salimah ya, Ka'ab itu, katanya ada 2 orang yang sama, kata sahabat. Sahatah nu 2 teh, yang pertama Murarah bin Ar-Rabi'ah, kemudian yang kedua Hilal bin Umayyah. Dia 3 orang ini di sini disebutkan ayyuhas salas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Karena ini sudah dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada 1 orang pun di antara kalian yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Ini Nabi sudah melarang. Tidak ada yang berani. Bahkan ada seorang sahabat beliau yang sangat beliau kagumi tidak berbicara sekalipun. Ini ketika berpapasan, dia itu seorang saudagar yang punya kebun. Kemudian Ka'ab ini sengaja datang ke kebunnya untuk bertamu dan memang bertemu ketika bertamu. Tapi ketika menjawab assalamualaikum tidak dijawab. Bagaimana hukum menjawab salam? Wajib. Tapi saat itu karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Nah, untuk sementara itu dulu mungkin sampai sini ya. Kita lanjutkan dulu salat Isya, nanti insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan sedikit ya tentang kisah Ka'ab bin Malik. Nanti ingatkan jika barangkali saya lupa. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita berlanjut dari kisah Ka'ab ya. Ka'ab bin Malik yang beliau mengadukan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu berita informasi turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang diterima atau tidaknya taubat Ka'ab ini atau seperti apa? Kita baca dulu keterangannya di keterangan Pangais Bungsu ya sebelum terakhir. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuhas salasah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk min baini man takhallafa anhu. Ini orang-orang yang mangkir. Tadi namanya sudah disebut. Pemeran utama yang disebut di sini adalah Ka'ab bin Malik. Adapun 2 orang lainnya yang masih bersumber dari Bani Salimah itu adalah siapa tadi namanya? Hirarah bin Ar-Rabi'ah dan kemudian Hilal bin Umayyah. Nah, 3 orang ini sama dilarang oleh Nabi. Fajtanabana an-nasu wa taghayyaru lana. Kemudian ini apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik ya. Sejak saat itu kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap. Taghayyar. Mereka berubah ya. Sikapnya kepada kami, khususnya kepada Ka'ab bin Malik, hatta tanakkarat fi nafsil ardu fama hiyallati a'rifu. Maka sejak saat itu bumi ini terasa asing bagi kami. Sudah tidak seperti bumi yang dulu kita singgahi gitu. Ini sudah seperti puisi saja. Tapi ini yang dialami oleh Ka'ab bin Malik setelah ada boikot dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak interaksi. Ini boikot sosial ya. Kalau mau kita lihat dari aspek itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berinteraksi. Bahkan seorang sahabat yang sangat dia kagumi seperti yang tadi dikatakan, salam 1 kali tidak dijawab, salam 2 kali tidak dijawab, dan pada ketiga kali masih tidak dijawab, ia pun mengatakan, tidakkah kau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Kan memang sangat sayang kepada Nabi, sangat nyaah kepada Nabi.
Maka setelah ucapan itu, sahabat yang ia kagumi pun hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saat itu ia pun menangis. Jika dua orang yang tadi ya, siapa namanya Muroroh dan Hilal, dua orang sahabat ini ngeguk-guk ke dalam bahasa kita. Tidak bisa keluar rumah, hanya terdiam di rumahnya menangis betapa menyesali perbuatan yang mereka laksanakan. Ternyata imbasnya akan seperti ini. Tapi karena kata Ka'ab, saya ini adalah seorang pemuda yang belum benar-benar tua dan saya pun seorang yang tegar, maka saya pun biasa keluar ke pasar, kemudian ke masjid untuk berinteraksi. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut ya, dengan sengaja Ka'ab bin Malik itu lebih dahulu pergi ke masjid, mudah-mudahan bisa berpapasan gitu. Harapannya dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah datang di saat pertama, Nabi itu sempat melihat Ka'ab. Tapi setelah melihat Ka'ab dan Ka'ab melihat Nabi, Nabi berpaling, memalingkan penglihatannya dari Ka'ab. Kalau di kita bagaimana rasanya ya? Sariset gitu tah. Hati itu pasti akan terasa pedih, apalagi ini diasingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita paling diasingkan oleh ustadz gitu. Tapi kan itu rasanya sudah tidak nyaman. Ini sebagai umaro, satu-satunya pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dikucilkan, dihajar ya, dibatasi bukan dihajar kade imah. Dihajar itu berarti oleh Nabi didiamkan. Maka terasa sangat pedih. Setelah sholat berjamaah barulah pulang. Jika sahabat dua yang tadi tidak keluar rumah sama sekali. Kemudian ia pun menyatakan falabithna ala dzalika khamsina lailah. Hukuman dari Nabi kita sebut saja hukuman ya. Boikot dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus berlalu hingga 50 hari, 2 bulan kurang. Bahkan dikatakan ini masih terpotong sebetulnya, tapi di antara atrof atau potongannya dikatakan hatta idza madat arba'una lailatan minal khamsin, setelah 40 hari lamanya dari pengecualian umum, alias bukan pengecualian, pengucilan ya. Ternyata yang ditunggu-tunggu dari Allah itu tak kunjung turun, alias wahyu gitunya. Karena Ka'ab menunggu wahyu dari Allah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunggu Ka'ab diterima tidak taubatnya. Kan mengeluh dan mengadukan alasan kepada Nabi itu ingin meminta maaf, bertaubat kepada Allah. Jika demikian Allah menerima tidak taubat Ka'ab dan sahabat-sahabat lainnya. Ternyata di sini dikatakan bahkan setelah 40 hari dari total 50 hari. Idza Rasulillah. Berarti utusannya Rasulullah. Delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini mendatangiku faqala seraya menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Tak cukup sampai diasingkan oleh seluruh para sahabat saat itu, bahkan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Ka'ab termasuk 2 orang lainnya, yakni Muroroh dan Hilal, untuk istrinya dipulangkan dulu. Pulangkan istrimu, ta'tazil, atau jangan satu rumah dengan istrimu, kembalikan kepada orang tuanya. Sampai Ka'ab pada saat itu bertanya kepada utusan Rasulullah, bagaimana cara kami mengasingkan istri-istri kami? Apakah harus ditalak atau tidak? Kata utusan tersebut, ya berdasarkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ditalak, tapi pulangkan saja. Awalnya diasingkan dari para sahabat itu kan sudah kengerian. Kemudian diasingkan dari istri, kalau kita gimana? Kuat tidak? Ripuh lah gitu ya. Pasti tidak akan terasa biasa. Bahkan ini perintah Rasul sampai jika 2 yang lainnya, karena ternyata katanya secara umur Muroroh itu sudah lanjut usia. Sampai ketika mendengar informasi ini, istrinya dengan sengaja langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin agar ada seseorang yang mengasuhnya. Dan itu tidak ada lain kecuali saya karena dia tidak punya hamba sahaya. Oleh karenanya Muroroh itu yang diizinkan, 2 lainnya tidak, dan sahabat-sahabat lain pun merekomendasikan kepada Ka'ab, ya Ka'ab, kembalilah kamu kepada Rasul minta izin agar kau ditemani oleh istrimu. Kata Ka'ab, tidak, saya akan tetap menunggu wahyu dari Allah, terlalu malu saya untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya singkat cerita Ka'ab ini diampuni oleh Allah, bisa dilihat dalam Quran surat Taubah. Ini
terjadi setelah 40 hari pengasingan dari para sahabat dan 10 hari pengasingan dari istri-istrinya. Jadi 10 hari itu termasuk para sahabat juga ya. Sahabat dan istri-istrinya. Jadi totalnya sekitar 50 hari didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hajar. Hajar itu mendiamkan, tahjir, tahdid, membatasi. Bahkan menurut syarah para ulama, bukan hanya taskutu anhu, mendiamkannya, akan tetapi tatrukul kalam, sampai meninggalkan ucapan. Kita lihat dari praktek tadi, Nabi saja bukan tidak hanya berbicara, melihat pun dengan sengaja memalingkan pandangan. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, berdasarkan keterangan ini, hadis ini, kita maklum bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membatasi. Kalau di kita boikot, tapi secara sosial dan secara ekonomi tadi jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Az-Zuhri qala, dari Az-Zuhri yang menyatakan, haddatsani Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini kan ikhwan ya. Satu dengan yang lainnya kita itu ikhwan. Makanya sesama ikhwan jangan sampai kita tabagud, saling membenci, tahasud, saling menghasudi, atau tadabur, bukan tadabur alam kada ieu mah. Tadabur ke Pangandaran mah lain lagi urusannya itu. Tapi di sini tadabur bermakna saling membelakangi satu sama lain. Meninggalkan melihat, dengan melihat bisa musafahah. Dengan musafahah bisa lahir ucapan salam, bisa muncul jawaban salam, bisa ada senyum, yang senyum itu sedekah, betul kan? Belum lagi nanti berkata-kata yang perkataannya isinya mengajak kepada surga, mengajak kepada ketaatan. Jika ternyata dibendung dengan tabagud, tahasud, dan tadabaru, berarti kan ibadah-ibadah yang tadi bisa hilang. Ini yang sangat disayangkan. Dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ketika sudah saudara, jadilah dan berlakulah seperti halnya saudara. Jangan ada hal-hal yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ditutup dengan kalimat wala yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fauqa salasati ayyamin. Nanti hadisnya beda-beda ya. Ada yang fauqa salasa layalin, salasi layal, ada yang salasati ayyam. Jadi tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan. Dulu ya, ana sering diajarkan itu ayyahjuru akhahu itu memusuhi saudaranya. Padahal secara transliterasi atau ahli bahasa yang lebih tepat mendiamkan. Karena orang yang melaksanakan hajar atau mendiamkan saudaranya itu bukan hanya dengan sebab tabagud, ada kebencian. Pernah lihat tidak ada orang yang mendiamkan saudaranya tapi karena benci akan amal kemaksiatan yang dia lakukan. Kita tidak benci sama orangnya, tapi kita tidak suka dengan amalnya ketika dia menyimpang dari aturan Allah. Kita pernah seperti itu tidak? Bukan benci orangnya, bukan benci ikhwan kita, tapi kita benci kenapa dia harus maksiat. Nah, amal-amal itu. Nah, ternyata hajar yang seperti itu menurut para ulama boleh. Kepada ahli bid'ah, kepada al-kibaro atau orang-orang yang sombong, kemudian orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak taat, para ulama sepakat katanya boleh, dan ini tidak termasuk hajar yang dilarang oleh Nabi. Tapi kalau hajar yang dasarnya ya yang namanya manusia kan kesel-kesel wae mah ya, itu biasa ada. Kendati pun memang hajarnya mendiamkan saudaranya itu karena memang ada kesal, ada marah, bagian dari emosi, itu masih dimaafkan fauqa salasati ayyam. Berarti ketika 3 hari ini sudah harus kembali bermaafan. Ini pernah terjadi kisahnya
Siti Aisyah dengan Az-Zubair bin Awam. Ini kan saudara sebetulnya, saudara dan saudari lah. Tapi pada saat itu pernah ada sengketa tentang hadiah yang diberikan kepada Aisyah, atau sebagian riwayat menyebutkan tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh Aisyah. Kemudian Zubair kurang setuju sampai akhirnya bersumpah, saya tidak akan berkata-kata, saya akan mendiamkan Aisyah selamanya. Kemudian Aisyah mendengar informasi itu, ia pun mengucapkan kalimat yang sama, saya pun tidak akan berkata dengan Az-Zubair selamanya. Sampai ternyata yang dulu sadar dan menyesal itu Az-Zubairnya. Az-Zubair mencari orang yang membantu menengahi, dibantu oleh dua sahabat lain, kemudian mendatangi Aisyah, dan ternyata islahlah keduanya. Ini pernah terjadi sebetulnya. Tapi apabila kita lihat berdasarkan hikmah, ternyata kata hajar atau pembatasan itu memang sudah dikenal. Di antaranya dalam urusan muamalah ini ketika kita berinteraksi dengan ikhwan kita, saudara kita. Nah, yang kami ambil kesimpulan berdasarkan hadis ini, bahwa ternyata kata boikot ya yang sering kita kenal, ini padahal dalam sehari-hari sudah kita lakukan. Apakah kita memboikot ikhwan kita karena amalnya yang maksiat? Itu biasa kita lakukan. Atau memang bisa jadi boikot yang kita lakukan karena memang ada rasa ketidaksetujuan. Dan boikot itu sendiri katanya juga berdasarkan sejarah ini mulai sering dilaksanakan di tahun 1936, 1987 dan juga di tahun 2000 oleh rakyat Palestina kepada agresi Israel. Kan ini sudah sedari dulu ya. Jadi bukan sekarang-sekarang gitu. Nah, sedari dulu pun sudah ada yang namanya boikot terhadap produk-produk Israel. Termasuk yang ingin kami soroti adalah fatwa MUI yang menyatakan agar kita menghindari membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Kita setuju tidak dengan fatwa itu? Setuju tidak? Jika ternyata bisa dipastikan bahwa produk yang pernah kita beli memang berafiliasi, maka khawatirnya kita ikut membantu terhadap pemusnahan genosida ikhwan kita di sana. Makanya dianjurkan untuk meminimalisir pembelian produk yang disinyalir bisa mendatangkan keuntungan bagi Israel. Yang keuntungan bagi Israel adalah pemusnahan bagi ikhwan kita Palestina di sana. Kita sudah berinfak dengan harta kan? Bagi orang-orang yang sudah berinfak mudah-mudahan diterima dan jadi kesolehan. Kemudian kita pun membantu sebisa mungkin untuk meminimalisir. Hanya memang ada minimnya. Katanya berdasarkan beberapa jurnal, ana mendapati Komisi Fatwa MUI, sekretarisnya yang bernama Nasrul Huda kalau tidak salah ya. Barangkali bisa dicari itu. Dia pernah mengklarifikasi bahwa pihak MUI itu tidak pernah mengeluarkan daftar yang tidak boleh dibeli produknya karena berafiliasi dengan Israel. Jadi daftar yang banyak tadi, nesor ibu-ibu mah banyak, gening sabaraha Bu? 121 katanya ya, belum lagi yang ada tambahan atau ada kurangnya. Katanya itu bukan hasil MUI, tapi orang lain. Ya, kalau kita berkaca, jika kita ingin meminimalisir produk, ini pun sebetulnya masih ambigu, masih belum jelas bagi kita. Tapi setidaknya yang jelas-jelas produk Israel sebagiannya ya, seperti McDonald, kemudian KFC, Unilever dan lain sebagainya itu memang sudah ada. Tapi list yang itu memang bukan hasil MUI sendiri. Adapun kita memang mengikhtiarkan agar membantu kita. Kan tadi di mukadimah ya oleh pembawa acara disampaikan hadirkan doa-doa kita dalam sholat, di luar sholat untuk membantu ikhwan kita. Termasuk dalam hal yang bisa kita realisasikan, lakukan di kehidupan keseharian, meminimalisir membeli produk yang menguntungkan bagi Israel. Kendati pun memang tadi informasinya dari ke hari itu terus bertambah. Sekitar 4 hari atau 3 hari lalu yang informasi Anda terima hanya sekitar 10.000. Tapi tadi berapa yang disampaikan pembawa acara tuh? 12 ya. Jadi terus sebetulnya secara korban. Tapi di sisi lain banyak informasi yang menyampaikan Israel itu sampai mengambil defisit negaranya sekitar 60%. Ini silahkan bisa diteliti lagi karena ini informasi. Yang namanya informasi kan kita perlu tabayun ya. Perlu klarifikasi. Hanya mudah-mudahan ini tidak keliru. Di sisi ini ternyata dari hari ke hari, setiap hari Israel itu mengalami kerugian dari cadangan defisit negaranya. Sampai katanya minus 60% karena bukan yang menjadi anggaran dan cadangan devisa negara,
yang dikeluarkan itu sudah diambil dari sana. Bukan anggaran keseharian saja, tapi cadangan pun terus dikedukan cenah kitu. Jikalau ternyata memang menjadi kemusnahan bagi diri mereka sendiri, ya mudah-mudahan sebagaimana doa kita, mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan siksaannya. Wasdud wat'ataka 'alal qaumid zalimin, di antaranya Zionis Israel. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi ketika kita meninjau tahdid, tamni, tahrim, tahjir dalam agama Islam atau yang sekarang sering disebut dengan boikot, itu agama Islam sudah jauh lebih dulu. Dan ketika sekarang dilaksanakan, para ulama ya khususnya ulama-ulama Timur Tengah yang kekinian seperti Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka sepakat boikot adalah jihad yang sah. Kenapa? Selama dibutuhkan itu memang akan ternyata seperti tadi. Kenatipun memang sebagian pakar ekonomi menyatakan ya pelaksanaan dari meminimalisir pembelian produk yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu tidak merata dan tidak berimbas besar. Tapi kan minimal ada pengaruhnya dari ikhtiar kita. Itu saja, mudah-mudahan hadirnya ikhwan dan akhwat atau ibu serta bapak yang dirahmati Allah ini dicatat sebagai kesolehan-kesolehan. Dan mudah-mudahan pula ilmu yang kita simak bersama-sama ini bukan sebatas menjadi khazanah ilmu bagi diri kita pribadi, tapi mudahan bisa kita sebarkan kepada ikhwan kita, yang mudah-mudahan ini menjadi jariyah bagi kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Asykuru lakum ala ihtimamikum wa astaghfiru minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.